Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Halo Pesona Inspira, selamat siang menjelang sore. Semoga di hari ini Kamis 7 Juli 2022 Pesona Inspira dalam kesehatan selalu ya. Dan di kesempatan kali ini di hari Kamis, Sapa Mitra Aji bersama Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo kembali hadir untuk berbincang-bincang dengan tema yang menarik di hari ini ya. Dan kali ini Reta sudah bersama kedua narasumber yang juga sudah hadir nih di studio. Yang pertama ada Ibu Listiorini SST selaku Koordinator Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Reta. Gimana kabarnya nih Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Iya, ini tadi kerja langsung ke sini ya Bu dari Dinas Kesehatan. Belum selesai nih. Masih harus absen ya Bu ya. Iya, nanti balik lagi. Oke. Selain ada Bu Listior ini ada juga Mas Ahmad Falah S. Akun selaku pelaksana humas dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Halo, selamat sore Mas Falah. Selamat sore Mbak Rita. Mbak Rita gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Mbak. Mas Falah. Alhamdulillah. Oke, dan di sore hari ini bersama kedua narasumber yang sudah hadir ada Bu Listiorini dan juga Mas Ahmad Falah nih. Kita bakalan berbincang-bincang soal program balik nama gratis dan terjaminnya kualitas air nih. Kali ini agak beda ya, biasanya narasumbernya dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, tapi kali ini Bu Listiorini meluangkan waktunya dari Dinas Kesehatan untuk hadir di sini berbincang-bincang bersama, menjawab permasalahan mungkin nanti yang ditanyakan oleh Pesona Inspira ya. Siap. Dan buat Pesona Inspira yang mau mengajukan pertanyaan, boleh banget Reta tunggu di nomor biasa di SMS atau WhatsApp 0823 2383 9996. Buat Pesona Inspira yang mungkin mau mendengarkan radio melalui streaming juga bisa di pesonafm.wonosobokap.go.id. Seluruh Pesona Inspira juga jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dan juga perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan air dari mana? Dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Tentunya yang berklorid dan berkaporit ya Mbak. Betul sekali. Dan di sore hari ini mungkin kita langsung saja ya berbincang-bincang mengenai tema kita di hari ini. Kali ini mungkin Reta mau ke Bu Listiorini dulu nih. Betul namanya Bu? Iya betul Mbak. Biasanya dipanggil siapa nih Bu? Bu Lis aja. Oh Bu Lis, oke siap. Kalau ini banyak sekali. Oke Bu, kalau membahas air biasanya Reta sudah mendapatkan jawaban dari ahlinya dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Kali ini Reta pengen tahu nih dari Bu Lis, dari Dinas Kesehatan, kalau air yang bersih dan aman itu yang seperti apa Bu? Silahkan. Baik Mbak Reta dan warga Wonosobo, mungkin sedikit cerita ya. Air itu mungkin kadang sepelekan ya, menjadi hal yang dikesampingkan, dianggap menjadi kebutuhan yang nomor sekian. Iya, betul. Padahal itu kan apa yang harus dicukupi karena itu memang kebutuhan kita yang lebih pokok dibanding pangan dan papan seperti itu. Nah, air bersih dan sanitasi itu menjadi hal penting bagi manusia ya, karena sebagai kebutuhan utama sehari-hari. Dengan memperhatikan sistem penyediaan air bersih dan akses sanitasi saat ini, diharapkan nanti layanan air bersihnya itu bagi masyarakat terpenuhi sesuai harapan. Tentu saja yang memenuhi standar kualitas, kuantitas dan juga kontinuitas seperti itu. Untuk air yang kita konsumsi itu dari WHO itu menyatakan bahwa setiap 8 detik satu orang anak meninggal dunia. Ya, akibat penyakit yang diciptakan oleh air seperti itu. Nah, untuk menghindarkan diri dari penyakit diare, maka air bersih harus diolah terlebih dahulu agar layak dan siap diminum. Seperti itu ya. Data WHO menunjukkan bahwa seorang dapat bertahan tanpa makan ya selama seminggu, tapi tidak bisa bertahan
selama 4 hari kalau tanpa air seperti itu. Di tubuh kita 70% seperti kita ketahui tadi dari air ya. Kembali ke air bersih air yang bersih dan aman itu kita mungkin dibatasi dengan istilah air untuk keperluan higien sanitasi. Ya, air untuk keperluan higien sanitasi itu adalah air yang digunakan untuk keperluan cuci, ya, mandi, kemudian mencuci pakaian, sikat gigi itu, kemudian mencuci bahan pangan, peralatan makan dan juga pakaian. Nah, air bersih tersebut itu juga digunakan sebagai bahan baku air minum. Ya, kalau ini kan PDAM perusahaan daerah air minum ya, tetapi ininya kita lebih ke air bersih ya. Jadi standarnya juga menggunakan air bersih untuk kepentingan higien sanitasi seperti itu. Kalau air yang bersih dan aman itu tentunya adalah air yang memenuhi persyaratan kesehatan. Syarat air untuk higien sanitasi itu yang pertama adalah terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit dan juga tempat perkembangbiakan vektor atau binatang pengganggu. Tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit, kemudian tidak menggunakan kontainer sebagai penampung air, dan harus dibersihkan secara berkala minimal 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ya. Betul. Kemudian yang kedua, aman dari kemungkinan kontaminasi. Jika airnya bersumber dari sarana perpipaan seperti PDAM, tidak boleh ada koneksi silang, jadi cross connection seperti itu ya. Tidak ada bahan pencemar yang masuk ke situ. Kemudian jika airnya non perpipaan, maka harus terlindung dari sumber kontaminasi baik limbah domestik maupun industri. Kemudian jika melakukan pengolahan secara kimia, maka jenis dan dosis bahan kimianya harus tepat. Seperti itu ya. Tadi kan disebutkan sama Bu Lis ya mengenai syarat-syarat air bersih ya Bu. Iya, tadi juga disebutkan ada beberapa kasus karena air terus meninggal gitu banyak banget sebenarnya ya Bu ya. Makanya kebutuhan kita akan air itu penting banget ya. Sangat penting. Iya. Dan juga nih Bu, seperti yang tadi dikatakan sama Bu Lis mengenai syarat-syarat air bersih itu sebenarnya ada aturannya nggak sih Bu terkait air yang bersih dan juga aman? Baik, untuk air bersih dan aman itu sekali lagi untuk kepentingan higien sanitasi kita menggunakan Permenkes nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien sanitasi, ya. Kemudian untuk kolam renang, kemudian spa dan pemandian umum. Jadi bukan untuk air minum ya. Ini lagi-lagi untuk air bersih seperti itu. Oke, siap. Tadi udah disebutkan sama Bu Lis mengenai Permenkesnya ya Bu. Berarti untuk air bersih dan aman itu harus sesuai dengan ini ya Bu, parameter yang udah disebutkan di Permenkes tersebut. Parameter air bersih dan aman itu apa aja sih Bu? Untuk persyaratan kualitatif ya, itu harus menggambarkan mutu dan kualitas air baku air bersih, memenuhi syarat fisik, kimia, biologi dan juga radioaktif. Kemudian syarat kuantitatif ketersediaan bahan baku, kemudian kontinuitas ketersediaan secara terus menerus. Untuk parameter fisiknya sendiri itu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, ya. Kemudian suhunya juga tertentu kurang lebih 3 derajat Celcius dari suhu yang ada di ruangan. Kemudian rasanya tidak berasa. Jadi rasanya ya memang rasa air. Tidak berasa asin atau mungkin pahit karena cemaran bahan kimia. Kemudian bau juga tidak berbau. Baunya tidak amis tetapi baunya ya bau air, bau normal seperti itu. Untuk warna tetap jernih. Kekeruhan ada standarnya yaitu 20 NTU. Kemudian tadi untuk syarat mikrobiologi ini yang sangat penting ya. Total coliform itu maksimal 50 CFU. Kemudian untuk E. coli itu di angka 0. Jadi E. coli itu memang harus 0. Kalau E. coli itu sebagai indikator bahwa suatu air itu tercemar oleh tinja manusia. Jadi kalau di dalam pemeriksaan hasilnya itu E. coli positif, satu saja, itu berarti dia sudah tercemar E. coli. Betul.
tercemar tinja manusia seperti itu. Oke, siap. Tadi terkait parameter sudah disebutkan sama Bu Lis juga, ada kualitatif dan juga kuantitatif ya Bu ya. Iya. Dan juga tadi paling penting ada E. coli. E. E. coli. coli-nya harus 0 ya Bu? Nol ya, harus 0. Kalau satu pun nggak boleh? Tidak ya, Bu, ya? boleh. Oke. Untuk E. coli, khusus untuk E. coli tidak boleh karena itu menunjukkan bahwa ada cemaran dari tinja manusia. Wonosobo sendiri kita tahu bahwa akses jambanisasi di Wonosobo nomor 35 dari 35 kabupaten. Wah. Ya. Akses hari ini 70,13%. Iya. Ya, jadi ada 77.000 kakak yang masih buang air besar sembarangan. Nah, itu kalau warga masyarakat Wonosobo kok buang air besarnya mungkin di sungai atau di kolam seperti itu ya. Walaupun jambannya bagus ya, Yeah. tapi endingnya itu ada di kolam, itu akan berpotensi untuk mencemari air seperti ya, itu. betul. Iya. Oke, jadi ini juga patut banget harus diperhatikan ya Bu ya. Iya, betul. Oke, baik Bu Lis, tadi kan sudah membahas mengenai parameter ya. Untuk standarnya berapa Bu untuk setiap parameternya? Itu untuk yang untuk mikrobiologi itu yang coliform itu 50, kemudian untuk E. coli-nya 0. Kemudian kalau yang tadi yang fisik itu yang tidak berasa, tidak berbau ya. Kemudian tidak berwarna. Itu emang standarnya gitu, tidak berbau, tidak berwarna ya. Kemudian untuk yang parameter kimia, untuk parameter kimia mungkin ya, untuk pH-nya di pH normal 6,5 sampai 8,5. Kemudian untuk kadar besi itu masih 1 mg per liter. Fluor, kesadahan, mangan, nitrat itu mungkin teoritis ya. Iya, betul. Iya. Kemudian itu ada parameter wajib. Parameter wajib itu parameter yang wajib diperiksa secara berkala oleh PDAM. Iya, Bu. Ya. Kalau yang parameter tambahan itulah ini ya, jika ada kasus ya. Ada Ya, kasus. betul. Mungkin itu Mbak. Oke, siap. Tadi sudah disebutkan sama Bu Lis bahwa air bersih dan aman yang sudah teruji ya Bu secara mikrobiologis, fisika dan juga kimia. Apakah ada dampak negatifnya nih Bu apabila mengonsumsi air yang tidak lolos uji tersebut? Silahkan. Pasti ya Pak, kalau di luar batas itu atau tidak memenuhi syarat pastinya akan berdampak terhadap gangguan kesehatan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek kayak E. coli tersebut ya. E. coli itu menyebabkan penyakit diare. Angka stunting di Kabupaten Wonosobo itu sangat tinggi ya. Ada hubungan antara kasus diare dengan stunting. Ketika kita memberikan PMT atau mungkin nutrisi yang luar biasa, tetapi penggunaan air bersihnya tidak terjaga, maka si anak tersebut kemungkinan terkena diare dan ususnya tidak bisa menyerap. Ya kan, jadi makanan masuk aja langsung keluar. Kan, iya tidak terserap karena tidak ada penyerapan oleh usus. Jadi akan menyebabkan pertumbuhan terhambat, terjadilah stunting, itu salah satunya. Gitu. Jadi bisa jadi salah satu penyebab stunting ya, sangat erat. Kaitan sanitasi dan air bersih itu terhadap kasus stunting itu sangat erat. Begitu. Oke, siap. Jadi buat peserta Inspira ini juga harus diperhatikan banget ya Bu ya untuk menggunakan air yang bersih dan juga aman. Karena kita nggak tahu kedepannya bakalan berdampak apa ya Bu, entah kepada diri kita sendiri atau bahkan anak kita ya Bu ya. Iya. Oke, nah kemarin nih Bu sudah dibahas dengan Perumda bahwa air yang bersih dan aman adalah air yang mengandung klorin atau kaporit. Kalau dari Dinkes bagaimana Bu tanggapannya? Sangat sepakat ya. Sangat sepakat. Jadi air yang dikonsumsi itu memang harus sudah didesinfeksi ya. Tujuan pembubuhan klorin adalah untuk membunuh mikroba yang ada di dalam air tersebut. Jadi sebelum air didistribusikan, bagaimanapun
kualitasnya Iya. itu harus didesinfeksi. Oke. Ya, jadi proses desinfeksi itu sudah mutlak dilakukan sebaik apapun hasil pengolahan. Oke. Ya, jadi memang kadang kita merasa wah baunya kaporit banget gitu ya. Padahal itu hal yang mudah Iya, untuk betul. mengatasi kaporit itu, bau-bau itu. Kita endapkan sebentar aja, Iya. bau kaporitnya sudah Udah hilang. hilang. Iya, kadang kita hanya pangkas ini aja ya, bau kaporit ogah gitu Iya. ya, kita pilih air yang bening aja gitu, tanpa mempedulikan kesehatan. Demikian Mbak, atau ada lagi? Oke, siap. Jadi dari Dinkes sepakat ya Bu? Sepakat, sangat sepakat. Iya, bahwa air yang bersih dan aman adalah air yang mengandung kaporit. Benar. Dan Silakan Bu. sisa klor yang ada di air itu yang aman adalah 0,2 sampai 1 mg per liter. Oke, Ya, dari hasil pemeriksaan setempat seperti itu. Dan Dinas Kesehatan juga bersama dengan Perumda Air Minum Perumda TKJ Kabupaten itu Wonosobo selalu mengecek kondisi air yang didistribusikan ke masyarakat. Iya. Ya, kita punya lab Kesda yang terakreditasi. Oke, punya Iya. lab Kesda ya Bu ya? Iya. Tadi bener banget seperti yang katakan sama Bu Lis ya, banyak mungkin masyarakat yang belum terbiasa ya Bu dengan yang namanya air berklorin. Nah, sedangkan di Permenkes disebutkan air yang bersih dan aman itu harus memiliki kadar klorin 0,2 ya Bu ya? Betul, 0,2 sampai 1 Satu. mg per liter. Oke, bagaimana Bu nih cara Dinkes untuk menyadarkan masyarakat terkait hal tersebut? Ya, bagi masyarakat yang belum terbiasa ya, upaya Dinkes itu selalu memberikan edukasi bahwa air yang mengandung klorin dengan sisa klor 0,2 sampai 1 mg per liter itu cukup efektif untuk membunuh mikroba yang ada di dalam air. Ya. Jadi penyebaran penyakit melalui media air itu bisa diminimalisir. Banyak sekali kan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh media air. Jika sudah masyarakat sudah mengkonsumsi air yang bersih dan aman, secara otomatis derajat kesehatan masyarakat kita juga akan meningkat itu secara otomatis. Rasa tidak enak dari atau bau dari klorin itu sangat mudah dihilangkan. Silakan untuk diendapkan sebentar, ditunggu. Tidak sampai 1 hari aja baunya sudah hilang. Silakan pakai tandon aja. Kemudian kita sudah bisa mengkonsumsi air yang tidak berkaporit, tetapi mendapatkan hasil yang tetap sehat dan aman. Betul. Oke, Ya. siap. Jadi buat masyarakat jangan takut ya Bu untuk menggunakan air yang berklorin. Iya, gitu ya. betul. Mungkin sebagai tambahan informasi bahwa kami Dinas Kesehatan juga melakukan pemeriksaan eksternal terhadap sarana air minum di pedesaan. Sarana air minum Sarana di di pedesaan. Mungkin bisa dibandingkan ya nanti ya. Dari 180 sampel ya, 180 sampel itu ternyata yang mengandung koliform itu yang memenuhi syarat itu hanya 63 ding. Yang memenuhi syarat itu hanya 63 dari 180 sampel yang memenuhi syarat koliform itu hanya 63 atau 35%-nya. Jadi yang memenuhi syarat itu hanya 35%-nya. Oke. Nah, yang E. coli itu hanya 47 sampel atau 25%. Jadi dari 180 itu 25%-nya itu yang memenuhi syarat. Nah, yang memenuhi syarat koliform dan E. coli itu hanya 18%. 18% kan luar biasa sekali kan. Itu kenapa terjadi? Yang pertama kemungkinan ya pengelolaan di air di pedesaan itu belum menggunakan kaporit. Iya. Jadi sekali lagi kaporit itu digunakan untuk membunuh mikroba yang ada di dalam air. Jadi masyarakat nggak usah khawatir dengan bau klorin, bau kaporit ya, karena manfaatnya itu lebih besar daripada kerugiannya. Betul. Iya. Tadi kan disebutkan sama Bu Lis ya bahwa yang memenuhi syarat itu hanya sedikit ya Bu Sedikit, ya. sangat sedikit. Terus yang nggak memenuhi syarat itu gimana Bu? Nah, yang tidak memenuhi syarat kita hanya bisa mengedukasi karena kita kan sifatnya pengawasan ya, pengawasan dari Dinas Kesehatan. Kita mengedukasi badan pengelola sarana air minum tersebut.
kita juga mengadakan pelatihan cara membuat klorin diffuser. Oke. Iya, klorin diffuser. Nanti bagaimana pembuahannya menggunakan klorin tablet ya. Namun di tahun 2021 ya kondisi masih seperti itu. Ya semoga masyarakat kembali tersadar bahwa air bersih yang aman dan sehat itu sangat dipentingkan oleh tubuh kita. Tubuh kita, betul. Iya. Baik, Bu Lis dan juga Mas Falah, kita harus jeda iklan dulu ya Bu. Nanti kita lanjut lagi. Buat Pesona Inspira, tetap stay tune terus di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Masih di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Dan kali ini masih di Sapa Mitra Aji. Edisi hari ini Kamis 7 Juli 2022 nih. Dan juga kedua narasumber yang masih di studio juga ada Bu Lis. Masih semangat ya Bu Lis ya? Siap, Mbak. Oke. Ada Mas Falah juga, masih semangat ya Mas ya? Masih semangat Mbak Rita. Masih sabar ya Mas? Masih sabar, masih ditunggu sampai sore Mbak. Oke, siap. Kali ini Reta mau lanjut lagi nih sama Bu Lis. Tapi sebelum itu Reta mengingatkan kepada Pesona Inspira yang mau mengajukan pertanyaan, langsung aja kirim ke SMS atau WhatsApp di 082323839996. Nah Bu, lanjut lagi nih. Tadi pertanyaan mengenai air yang bersih dan aman adalah air yang berkaporit ya Bu ya. Iya. Nah saat ini juga masih dalam kondisi pandemi yang masih belum usai, apalagi katanya muncul varian baru ya Bu ya. Iya. Oke. Nah bagaimana kita bisa terhindar nih Bu dari virus COVID-19, mungkin kaitannya dengan air gitu. Ya warga masyarakat Wonosobo, kita tahu bahwa pandemi itu belum usai ya. Iya betul. Masih bermunculan varian baru. Kita sebagai warga masyarakat yang baik tentunya harus patuh, kemudian harus menjaga diri kita masing-masing, jaga keluarga dan juga jaga lingkungan kita. Setelah kita di bulan Juni kasus 0 kasus ya, saat ini kita ada 8 kasus aktif. Ya, 8 kasus aktif tersebar di beberapa kecamatan. Yang terbanyak ini kecamatan Wonosobo nih, ada 4 kasus. Kemudian bagaimana caranya supaya kita terhindar? Yang pertama pasti patuhi protokol kesehatan. Oke. Ya, terapkan tetap 5M. Gunakan masker ya. Masker itu bisa dilepas manakala ada di ruang terbuka yang tidak banyak orang ya. Sekali lagi ya, masyarakat sudah demikian terbukanya ya. Saking terbukanya. Iya, ya, saking Bu, terbukanya. Kemudian mungkin di dalam ruangan tetapi yang hanya sedikit orang saja ya, dengan ventilasi yang bagus. Ya untuk ventilasi mungkin jika kita buat rumah, buatlah ventilasi dengan sistem silang ya, cross ventilation ya. Jadi arah aliran udara itu dari misalnya dari kiri ya nanti masuk kemudian ke kanan, jangan dari kiri kemudian keluar lagi ke kiri ya. Silakan dibuat sistem ventilasi yang silang seperti itu. Jadi udara masuk yang bersih, kemudian bersihkan di dalam, kemudian baru keluar itu. Kemudian jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Tentu saja airnya harus bersih ya. Iya. Jangan sampai air yang digunakan adalah air yang tidak memenuhi syarat ya. Kemudian jaga jarak selalu. Kemudian hindari kerumunan. Jika terpaksa berkerumun maka tetap harus gunakan masker. Kemudian kurangi mobilitas. Populasi rentan ya. Jika lagi tidak fit itu tetap harus menggunakan masker karena peluang untuk menular dan tertular. Kemudian yang kedua tetap ber-PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya, ada 10 indikator PHBS dalam rumah tangga. Mungkin yang hubungan dengan ini adalah CTPS selalu ya, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir itu lagi-lagi. Kemudian gunakan jamban sehat. Ya, warga Wonosobo minta tolong sekali supaya mengakses jamban yang sehat. Bapak Bupati Wonosobo kemarin sudah kita advokasi dengan beliau dan dalam waktu dekat akan di launching ya program Kabupaten Wonosobo ODF
ODF. Mudah-mudahan di 2024 kita Wonosobo bisa ODF. Mudah-mudahan. Amin. Tanpa dukungan dari masyarakat semuanya, hal itu sangat mustahil. Namun dengan dukungan masyarakat, maka insya Allah Kabupaten Wonosobo bisa menjadi Kabupaten ODF atau stop buang air besar sembarangan. Kemudian konsumsi buah dan sayur jangan lupa ya. Oke. Itu untuk meningkatkan imun kita. Kemudian, nah ini yang penting nih, Yang penting apa ini, Bu? jangan merokok di dalam rumah. Jangan merokok di dalam ruangan. Merokok nggak masalah. Alhamdulillah enggak, Bu. Oh, sekarang atau di ya, merokok itu sebenarnya kayaknya manfaatnya lebih sedikit daripada kerugiannya ya. Efek negatifnya ya, Bu. Iya, betul, merokok ya. Monggo warga masyarakat Wonosobo supaya kurangilah merokok dan jika sudah mampu maka berhentilah. Berhenti merokok itu hanya niat sebenarnya. Oke. Ya, tanpa niat sulit sekali. Sulit. Iya, betul. Iya. Kemudian yang ketiga, supaya kita terhindar dari COVID-19 itu, lengkapilah dosis vaksinasi kita. Ya, itu adalah tameng kita terbaik ya di dalam tubuh, dibentuk imun. Kemudian ketika ada bit masuk, maka kita bisa terhindar. Untuk cakupan vaksinasi COVID-19 saat ini ya, untuk dosis 1 itu baru sudah ya atau baru ya 91%. 91. Dari total sasaran itu 688.000-an orang, 91% sudah mendapatkan vaksinasi dosis 1. Kemudian untuk vaksinasi dosis 2 itu ada 76,8 sekian persen. Nah, untuk dosis 3 ini nih yang Masih jadi PR dosis kayaknya ya. dosis booster ini ya luar biasa, Masya Allah ya. Masih berapa nih, Bu? Jadi Masya penasaran. Baru 20% ya. Berbagai upaya dari pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah dilakukan. Antara lain kemarin kita ada undian berhadiah ya. Iya, vaksin Di dengan bulan Mei sampai Juni, 20 Mei ya, 20 Mei sampai 20 Mei sampai Juni itu undian berhadiah untuk vaksinasi. Pemenangnya Watu Malang ya kayaknya. Iya, Watu ya. Malang. Dari Watu Malang. Ternyata animo masyarakat juga tidak terlalu seperti yang kita harapkan, Iya. hanya meningkatkan sekian persen saja. Tapi dengan kebijakan dari Bapak Presiden bahwa pelaku perjalanan sekarang sudah harus ini ya vaksinasi Vaksin booster ya. booster, iya, betul. Sudah tidak lagi menggunakan PCR ya. PCR. Jadi mudah-mudahan mumpung kita masih diberi waktu sebelum kita diharuskan vaksinasi booster itu, ayolah datangilah gerai-gerai vaksin yang ada di Kabupaten Wonosobo. Di Dinas Kesehatan setiap hari Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 3. Kemudian hari Jumat itu jam 8 sampai jam 11. Kemudian hari Sabtu itu jam 8 sampai jam 12. Oke. Setiap hari silakan datang, kecuali hari tanggal merah ya, tanggal Iya. merah dan hari Minggu silakan datang. Di sana ada petugasnya. Jangan sampai seperti kemarin kejadian, dia mau perjalanan besok jam 6, Besok jam 6 perjalanan gitu. setengah 4 datang ke Dinkes, mau vaksinasi. Ya sudah tutup, petugasnya kebetulan sedang ada di daerah Sojokerto. Agak jauh ya, Bu. Iya, dan tidak mungkin. Ayolah Bu, minta tolong. Ya gimana kami mau menolong? Dari Iya. kemarin kemana aja kan? Ketika harus memang membutuhkan sertifikat vaksinasi, harus kesana kemari mencari ya. Nah, selagi itu belum dibutuhkan, ayolah datang karena gerai itu terbuka untuk semuanya. Nggih, demikian Mbak. Oke, siap. Terima kasih Bu Lis, tadi udah banyak sekali kiat-kiat dan juga ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua tadi mengenai air yang bersih dan juga aman. Dan kayaknya Mas Fala udah gak sabar nih. Udah didiemin dari tadi Mbak Iya. sama Mbak Reta. Dan juga kayaknya ini juga Pesona Inspira udah bertanya-tanya nih Mas mengenai program balik nama nih. Nah, Iya Mbak Reta. dalam rangka hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-197, kayaknya
program balik nama ini jadi program dari Perumda ya Mas Falah ya? Iya betul sekali Mbak Reta. Ini jadi langsung aja mungkin ya sama Silakan. promo sekalian. Mungkin buat Mitra Aji, ada kabar gembira buat Mitra Aji yang ada di Kabupaten Wonosobo bahwa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Wonosobo ke 197 di tahun 2022 ini, Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo mengadakan program balik atau ubah nama gratis. Jadi Mitra Aji yang nama pelanggannya itu belum sesuai dengan nomor identitas atau nomor KTP yang sekarang, bisa nih dibalik nama atau diubah sesuai dengan identitas sekarang. Oke. Kayak misal Mbak Reta nih, Mbak Reta nama pelanggannya masih pakai nama pelanggan bapaknya, padahal Mbak Reta udah menempati rumah bapaknya itu. Oke. Jadi Mbak Reta bisa nih ubah atau balik nama gratis, mumpung gratis nih Mbak di dalam rangka Hari Jadi ke 197 Kabupaten Wonosobo. Oke, kayaknya juga masyarakat kalau denger yang gratis-gratis kayaknya seneng ya Mas ya? Iya gratis Mbak, gratis tis. Pokoknya gratis buat Jawaban Mitra juga Aji. gratis. Nah tadi udah dijelaskan sedikit oleh Mas Falah untuk program ubah atau balik nama ya Mas ya. Nah Iya, itu berlaku sampai kapan Mas? Untuk program ini sendiri kita sudah mulai Mbak sebenarnya dari 1 Juli 2020 dan nanti berakhir di 30 September 2022 Mbak. Masih sampai 30 Masih September 30 ya? September. Jadi masih banyak waktu untuk Mitra Aji yang namanya belum sesuai bisa nih daftar buat diubah atau dibalik namanya. Mau gratis. Kalau nggak gratis biasanya 55.000 Mbak. Jadi agak lumayan nih. Lumayan ya? Lumayan sekali nih mau ada program ini. Oke siap. Ini mungkin buat Pesona Inspira masih sampai September ya. Jadi masih banyak sekali waktunya yang mau mendaftar. Nanti mungkin Mas Falah bisa kasih tahu alur pendaftarannya ya Mas Falah Iya. ya. Oke. Nah untuk program balik nama gratis ini sebenarnya dari Perumda mengadakan ini tujuannya apa sih Mas? Kalau tujuannya sendiri yang pertama itu untuk lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran Mbak. Oke. Biasanya tuh pelanggan itu kan bayar tapi lupa nih bawa tagihan bulan sebelumnya. Jadi lupa nomor pelanggannya. Biasanya ke teller atau ke CS kita hanya menyampaikan nama KTP, padahal nama pelanggannya bukan sesuai dengan nama KTP. Oke. Jadi mereka belum bisa bayar atau mungkin bisa salah bayar kalau mereka tidak sesuai. Jadi dengan program balik nama ini jadi memudahkan mereka untuk melakukan pembayaran apabila nanti nomor pelanggannya mereka lupa atau nggak bawa. Oke. Selain itu, apabila ada telah jadi pelaporan gangguan nih Mbak, biasanya lapor nih, Mas di sini ada aliran mati atas nama ini. Padahal yang dilaporkan nomor pelanggan dan nama pelanggannya, tapi yang di nama pelanggannya itu nggak sesuai dengan nama rumahnya Nama Mbak. rumahnya. Jadi tim kita di lapangan tuh muter-muter cari itu, padahal namanya nggak sesuai. Jadi kan itu tidak mempercepat pelayanan kita. Kitanya sudah cepat, tapi dari pelanggannya yang bikin tidak cepat. Mungkin dari betul. program balik nama ini bisa mempermudah Membantu dan mempercepat pelayanan kita. Selain itu ada pengkinian data pelanggan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan tadi Mbak melalui ketersediaan informasi yang lengkap, terkini dan akurat. Misal kita ada program apapun, program dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo bisa lebih tepat sasaran. Jadi kita bisa mengetahui pelanggan-pelanggan mana saja yang membutuhkan atau sesuai dengan program yang akan kita sampaikan nanti. Kalau misal kayak ini nih dalam rangka HUT Kabupaten Wonosobo ke 197, kita menyasar untuk pelanggan-pelanggan yang belum sesuai nama pelanggannya dan nama di identitasnya. Mungkin nanti kalau misal ada program apa gitu dengan nama pelanggan itu kita jadi lebih tepat sasaran. Jadi nggak perlu cari-cari pelanggan lagi. Selain itu mendorong pelanggan untuk secara aktif dan sukarela memperbarui data nama dan alamat sesuai nomor induk kependudukan dengan pembebasan balik nama ini Mbak. Jadi mungkin tujuannya lebih ke arah ke pelanggannya sendiri ya. Dan Perumda Air Minum Tirta Aji hanya mempermudah pelayanan untuk pelanggannya. Oke, siap. Jadi ternyata kalau bayar tagihan mungkin masih pakai atas nama gitu. Kalau lupa bawa tagihan sebelumnya, bawa KTP doang itu nggak bisa berarti ya Mas ya? Kalau KTP dan nama pelanggannya itu sama, itu bisa Mbak kita bantu cari di database. Tapi kan ada nih yang misal nama pelanggannya Mbak Reta, tapi ternyata di KTP-nya bukan Mbak Reta atau kebalik. Mbak Reta bawa KTP Mbak Reta mau bayar, tapi ternyata yang mau dibayarkan Mbak Reta itu nama pelanggannya bukan Mbak Reta, jadi Mbak Reta nggak bisa bayar gitu Mbak. Jadi kita nggak bisa ini namanya cari riwayatnya itu susah Mbak. Oke, siap. Terima kasih Mas Falah. Tadi Iya, juga pertanyaan dari Reta ya. Iya, oh Mbak Reta jadi gitu ya? Atau udah ikut aja Mbak program balik nama? Oh, belum kayaknya. Belum. Mas.
Oke, nah untuk mengikuti program balik nama ini syarat yang perlu disiapkan apa aja Mas Fala? Syaratnya gampang Mbak. Yang pertama itu gratis. Oke. Kita tidak pernah memungut biaya sepersen pun dalam program ini. Jadi nanti kalau pelanggan misal melakukan pendaftaran untuk program ini tapi dipungut biaya, segera laporkan ke kami karena memang program ini gratis, tidak dikenakan biaya 1% pun. Untuk syarat yang pertama, pelanggan tidak menunggak pembayaran dengan menunjukkan bukti pembayaran tagihan bulan berjalan. Selain itu mengisi formulir pengkinian data pelanggan. Yang ketiga, menyerahkan materai 10.000 sebanyak 1 lembar, menyerahkan fotokopi KTP sebanyak 1 lembar, menyerahkan fotokopi akad jual beli atau sertifikat atau surat keterangan kepemilikan rumah atau bangunan diketahui RT atau RW sebanyak 1 lembar. Cukup itu aja sih Mbak, syaratnya Simple mudah ya. sekali ya. Udah gratis, Udah syaratnya gratis, gampang. syaratnya gampang, nggak Nunggu apa neko-neko. lagi? Datanglah daftarin untuk di program balik nama ini. Oke, siap. Nah, apabila nih Mas, pelanggan nggak punya akad jual beli atau sertifikat itu gimana Mas? Silahkan. Nah, jangan khawatir nih Mitra Aji. Bagi Mitra Aji yang tidak memiliki sertifikat tanah atau akta jual beli, kami sudah sediakan surat pernyataan kepemilikan rumah atau bangunan. Dan yang lebih gampangnya lagi, Mitra Aji tidak perlu membuat formnya sendiri. Jadi surat pernyataan sama form pengkinian data bisa langsung di-download di link bio kami di media sosial Instagram @perumda_air_minum_tirta_aji. Jadi Mitra Aji tinggal download, diisi, ditanda tangan, bawa ke kantor atau hubungi kami, balik nama langsung selesai Mbak. Oke. Sesimpel itu. Oke, siap. Ini pas banget pertanyaan yang masuk dari Mbak Gendis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rita dan juga narasumber. Mbak Gendis mau tanya, kalau balik nama terus rumah belum ada sertifikat, apa bisa mohon penjelasannya? Tadi udah dijelaskan sama Mas Fala dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo sudah menyediakan surat Pernyataan pemilikan bangunan atau rumah. Nanti tinggal diisi aja, diketahui RT RW, tanda tangan gitu Mbak. Jadi buat Mbak Gendis jangan ragu Mbak, nggak ada alasan untuk nggak ikut program balik nama ini karena semuanya sudah dimudahkan. Oke, langsung di-download aja ya. Di-download di link di bio Instagram kami di @perumda_tirta_aji Kabupaten Wonosobo. Oke, mungkin Mbak Gendis kalau masih bingung boleh ditanyakan lagi ya Mbak Gendis ya. Oke, lanjut lagi Mas Falah. Apabila kita ingin mengikuti program tersebut, kita harus menghubungi kemana gitu Mas Fala? Ya, untuk program balik nama atau ubah balik nama gratis dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo ini, Mitra Aji bisa datangi kantor-kantor pelayanan di dekat rumah Mitra Aji aja atau bisa di kantor cabang sesuai dengan pelayanannya. Kalau misal mager keluar nih karena memang Wonosobo lagi panas ya Mbak kayaknya ya, jadi bisa hubungi media sosial kami di Instagram @perumda_air_minum_tirta_aji atau di Facebook kami di Perumda Tirta Aji, atau bisa dihubungi kami di 0811 293 020. Itu Mbak. Jadi bisa lewat mana aja, bisa lewat media sosial, bisa datang langsung ke kantor cabang, nggak ada alasan nggak ikut sih Mbak. Kalau ini sudah dimudahkan semua. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Mbak Sesda di Jetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat untuk balik nama apa saja nih selain surat jual beli rumah, dan di mana tempat pendaftarannya? Mungkin bisa diulangi Bisa Mas diulangi Fala? lagi ya. Dari Mbak siapa ini? Sesda di Jetis. Mbak Sesda di Jetis. Mungkin saya bacakan lagi ya Mbak untuk syarat program balik nama ini. Jadi Mbak Sesda di Jetis cukup siapin formulir pengiriman datang ya, bisa di-download di link bio Instagram kami. Kemudian menunjukkan bukti tidak menunggak pembayaran selama bulan berjalan, menyerahkan materai 10.000 sebanyak 1 lembar saja, menyerahkan fotokopi KTP sebanyak 1 lembar juga, menyerahkan fotokopi akad jual beli tanah tadi itu kalau tidak ada, download juga di surat pernyataan kepemilikan rumah atau bangunan di media sosial kami di @perumda_air_minum_tirta_aji Kabupaten Wonosobo, download saja, tanda tangan, dan langsung daftarkan di kantor pelayanan terdekat atau hubungi media sosial kami aja Mbak, nanti kita bantu prosesnya. Oke, siap, semoga membantu ya. Tadi ada Mbak Sesda di Semoga Jetis. Mbak Sesda jawabannya
memuaskan. Barangkali masih bingung, nanti bisa langsung menghubungi Iya, bisa sosial langsung menghubungi media media atau sosial. kontaknya Perumda ya Mas Iya, saya Falah ulangi ya. lagi mungkin ya di media sosialnya, di Instagram @perumda_tirta_aji Kabupaten Wonosobo, di Facebooknya Perumda Tirta Aji, atau hubungi di 081126930020 Mbak Rita. Oke, siap. Terima kasih. Ini juga ada Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Maaf baru gabung. Untuk balik nama nih, apa saja syaratnya dan berapa biayanya nih, Mas? Wah, Mbak Mia ini, Mbak Mia harusnya ikut dari tadi ya. Dari awal kita tekankan bahwa program balik nama atau ubah nama ini gratis 100%. Oke. Jadi Mbak Mia nggak usah pikir biayanya berapa, karena memang program ini gratis dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Wonosobo ke 197. Dan untuk syaratnya mungkin karena Mbak Mia baru bergabung, mungkin bisa saya sebutkan lagi. Tinggal fotokopi KTP 1 lembar, materai 1 lembar 10.000, mengisi formulir pengisian data dan surat pernyataan yang bisa di-download di link bio Instagram kami, dan menunjukkan pelanggan itu tidak menunggak pembayaran dengan bukti tagihan bulan berjalan. Udah Mbak, itu aja, hanya sesimpel itu persyaratannya. Oke, siap. Ini ternyata Mbak Mia nggak hanya satu pertanyaannya, Oh, Mas ada Falah. lagi nih, Mbak Oke, Mia. ada lagi. Yang kedua, beberapa bulan yang lalu mungkin ya, saluran PDAM kami di Tempel Sari mengalami kebocoran yang luar biasa. Dengan tagihan angka yang sangat fantastis. Tiap bulan ada yang mengontrol meteran, namun terketahui setelah angkanya sangat tinggi, kenapa tidak ada perhatian atau tindak lanjut dengan kebocoran tersebut? Setelah angkanya tinggi banget baru terketahui, apakah ada keringanan untuk masalah tersebut? Silahkan mungkin Mas Falah. Untuk Mbak Mia di mana ini Mbak Mia? Mbak Di Tempel Sari Mia, bukan? Atau kayaknya di Tempel Sari ya. Mbak Mia. Buat Mbak Mia di Tempel Sari, terima kasih atas laporannya. Ini juga bisa buat masukan buat kita semua dari Perumda Tirta Aji Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami. Dari pertanyaan Mbak Mia itu saya ulang lah ya Mbak, takutnya nanti ada kesalahan ya. Oke, siap. Di saluran Tempel Sari mengalami kebocoran yang luar biasa dan tagihan yang sangat fantastis. Tiap bulan ada yang mengontrol meteran, namun diketahui setelah angka sangat tinggi, kenapa tidak ada perhatian, apakah ada keringanan? Mungkin kami bisa menjawab terkait dengan pemakaian yang lebih mengetahui penggunaan air itu kan pelanggan ya Mbak. Jadi pelanggan itu lebih tahu seberapa sih pemakaian mereka setiap bulannya, dan kalau pasti ada lonjakan atau apa kan pasti pelanggan juga paham ya Mbak, Iya. karena setiap bulan juga yang membayar pelanggannya. Jadi kita saling kerjasama aja. Kalau misal memang dari bulan pertama ke bulan kedua memang ada pelonjakan yang luar biasa, Mbak Mia itu langsung lapor saja ke tempat kita, karena kita akan lakukan tindak lanjut atau pengecekan apakah benar-benar terjadi kebocoran. Kalau di kasus Mbak Mia ini kan sudah terjadi kebocoran. Nah, biasanya apabila pemakaian tiap bulannya melonjak atau lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya, pembaca meter yang rutin membaca meteran itu pasti akan mengingatkan ke Mbak Mia. Atau mungkin waktu pembaca meter kita berkunjung dan menyampaikan adanya lonjakan, Mbak Mia nggak di rumah ya? Kayaknya ya. Mungkin seperti itu. Ini kita baru hipotesis aja ya Mbak. Jadi Mbak Mia bisa langsung lapor aja di media sosial kami tadi, atau melalui nomor-nomor, atau bisa langsung ke kantor pelayanan terdekat apabila terjadi lonjakan atau kebocoran itu. Atau mungkin nanti kalau misal ke depannya ini sudah selesai, sudah diperbaiki, Mbak Mia ada lonjakan, Mbak Mia bisa cek sendiri sebenarnya kebocoran atau tidak. Jadi Mbak Mia cukup matikan semua keran yang ada di saluran rumahnya dan dicek tuh di meterannya berputar atau tidak. Kalau memang tidak berputar, berarti tidak ada kebocoran, memang pemakaiannya memang tinggi. Iya, tapi kalau di meterannya berputar tapi tidak ada aliran atau keran yang mati, jadi itu ada kebocoran. Jadi langsung aja lapor ke tempat kita, karena setelah ada laporan masuk kita akan langsung lakukan penanganan dengan pengecekan dan langsung tindak lanjut Mbak, seperti itu. Oke, siap. Sebenarnya kalau dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, ketika terjadi masalah atau mungkin kebocoran bisa langsung lapor ya Mas ya. Iya, yang penting informasinya masuk ke dalam kita, jadi kita bisa tahu nih kita akan melakukan penanganan seperti apa gitu Mbak Reta. Oke, siap. Ini ternyata Mbak Mia bukan di Tempel Sari. Oh, Mbak Mia di mana Di nih? Kenteng. Oh, Mbak Mia di Kenteng. Iya, Di mungkin- Tempel Sari siapa nih, saudara? Mungkin saudaranya ya. Mungkin ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang masuk Mas Falah. Iya, Mbak. Selamat siang, saya Iva. Mas misal daftar ke Perumda tapi belum bawa persyaratan lengkap gimana? Atau harus lengkap dulu baru bisa daftar? Bisa di Perumda semua cabang sesuai domisili atau harus ke Kota Wonosobo? Silahkan Mas Falah. Ini untuk program balik nama ya Mbak?
Buat Mbak siapa tadi? Mbak Iva. Mbak Iva, buat Mbak Iva, jadi siapkan dulu persyaratannya karena memang persyaratannya tuh nggak sulit, Nggak nggak sulit. gampang banget, cuma fotokopi KTP, foto materai 10.000, surat formulir dan pernyataan pun sudah bisa di-download. Jadi tinggal diisi aja, lengkapi dulu persyaratannya, baru dibawa ke tempat kantor pelayanan terdekat dengan Mbak Iva. Jadi nggak perlu langsung ke kantor pusat. Oke. Kalau misal Mbak Iva itu domisili di Selamerto, bawalah persyaratan itu ke kantor cabang kami di Selamerto. Nanti akan diproses dari cabang Selamerto, Mbak, seperti itu. Oke, siap. Jadi buat Mbak Iva, bisa dilakukan di ini ya Mas ya, kantor cabang, Mbak, ya. Kantor cabang terdekat. Mungkin kalau Mbak Iva rumahnya Kaliwiro atau Leksono bisa langsung datang aja ya. Oke. Kebetulan kita juga memiliki 15 kantor cabang, jadi tidak begitu sulit untuk menemukan kantor cabang kami di Kabupaten Wonosobo gitu, Mbak. Oke, siap. Ini Mbak Gendis rupanya masih mengetik. Kayaknya masih ada yang mau ditanyakan, nih, Mbak Gendis tapi mau masih tanya mengetik apa nih. Semoga aja terkait dengan program balik nama nih. Atau mungkin nanti mau tanya ke Bulis mungkin Mbak Gendis boleh, nih, ya. dengan kualitas air. Mungkin Mbak Mia kalau tadi masih kurang puas dengan jawabannya, masih ada yang bingung, boleh ditanyakan lagi ya Mbak Mia ya. Oke. Iya Mbak Mia, mumpung masih ada kami di Waktu, sini yang bisa jawab pertanyaan dari Mbak Mia. Masih ditungguin yang masih mengetik. Oke, mungkin Reta pengen tanya nih ke Bulis. Bulis, gimana tanggapannya nih dengan Perumda dalam rangka Hari Jadi Wonosobo ke-197 mengadakan program balik nama nih. Kalau dari Bulis bagaimana nih? Itu kesempatan yang luar biasa ya. Tunggu. Berapa tahun ini? 2 tahun. Dari 2020 sampai 2022 Bu. Oh, mohon maaf 2022 tadi ya. Dari 1 Juli 2022 Oh, gitu. Kirain tadi sampai saya kok 30 2020. 1 Juli 2022 sampai 30 September 2022. Iya. Biasanya pelanggan itu kan enggan ya kalau suruh bayar-bayar ya. Iya. Nah, mumpung ini gratis ya. Layanan dari PDAM itu PDAM bener namanya ya? Ya, kalau sekarang udah Perumda. Perumda Tirta Aji ya. Oke lah, kenalan dulu ya. Iya. Perumda Tirta Aji. Silakan masyarakat Wonosobo ya, manfaatkan sebaik-baiknya, mumpung gratis layanan ini. Alhamdulillah tidak semua institusi ya itu memberikan layanan gratis. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Jangan lupa tadi itu pelanggan yang mengetahui ya, saya juga pelanggan yang mengetahui adanya lonjakan penggunaan. Dulu saya kan sebelum ini kan di rumah sakit. Oh, di rumah sakit ya. Dulu saya di rumah sakit di kesehatan lingkungan juga. Dulu saya tiap hari itu, tiap pagi itu kan ngecek meteran air. Jadi ketika kan saya catat ya, ketika besok ada lonjakan, loh biasanya cuman katakanlah 100 kubik, kok besok kok meteran ini kok lonjakan. Nah, saya langsung lapor ke Perumda. Enggak, saya ke ini bagian pemeliharaan sarana rumah sakit. Ya, Mas, kok ini kok hasil catatan saya kok ada lonjakan itu. Coba dicek. Akhirnya dicek kan, diurut. Pipa mana yang bocor, benar ada kebocoran di pipa itu. Jadi alhamdulillah tidak berlarut-larut, segera tertangani. Jadi dilaporkan ke Perumda. Segera bisa diatasi kebocorannya seperti itu. Jadi memang kepedulian kita untuk mengecek meteran air itu juga itu bisa diterapkan di rumah loh. Di rumah sakit mungkin karena skalanya besar ya. Jadi sehari bocor aja langsung perbedaannya ya, melonjak. Iya. Jadi di rumah pun bisa diterapkan seperti itu untuk pelanggan. Untuk semua pelanggan silakan. Jika bisa dilakukan, kenapa tidak? Siap. Terima kasih Bu Lis. Iya, Mbak. Ini Mbak Gendis ternyata sudah mengetik lagi. Maaf, mau nambah lagi, ini Gendis, semenjak ada perumahan di Wonosari Bangsri, air pump di desa kami sangat kecil dan pernah 3 tahun yang lalu mungkin mati ya, kalau nyala pun malam hari jam 11. Terus yang aliran ke perumahan Wonosari ambilnya air, kenapa nggak dari mata air langsung nih Mas?
Buat Mbak Gendis di mana itu Mbak Gendis? Di Mbak Gendis kayaknya di Wonosobo deh. Mbak Gendis di Wonosobo. Dengan Mbak Gendis di Wonosobo, terima kasih buat laporannya. Mungkin laporan itu bisa dikirimkan di 0811 2693 0202. Saya ulangi di 0811 2693 020. Nanti laporan lengkapnya jadi nama pelanggan, nomor yang bisa dihubungi dan alamat lengkapnya bisa dikirim saja. Nanti kita akan lakukan tindak lanjut terkait dengan laporan Mbak Gendis. Daripada dilaporkan sekarang tapi saya tidak bisa melakukan tindak lanjut, lebih baik dikirimkan saja biar langsung ditindaklanjuti. Iya, betul. Jadi Mbak Gendis mungkin bisa langsung menghubungi kontak yang tadi sudah disebutkan sama Mas Falah ya, biar langsung ditindaklanjuti ya. Kalau mungkin kontaknya nggak dicatat, lapor aja di media sosial kami Mbak, jadi bisa langsung kami lakukan tindak lanjut. Oke, ini Mbak Mia. Iya Mbak Mia. Ternyata pertanyaan dari Mbak Mia ini berhubungan sama program balik nama nih Mas Falah. Ini Mbak Mia menambahkan, gara-gara bayarnya banyak sedangkan airnya jarang dipakai sehingga harus bayar berjangka. Bisakah ikut balik nama Mas Falah? Silahkan. Untuk Mbak Mia, nanti kita akan lakukan pengecekan dulu ya Mbak Mia untuk di nomor pelanggannya Mbak Mia nanti bisa dikirim di media sosial kami. Jadi kami bisa tahu pemakaian Mbak Mia itu seberapa dan memang pemakaian itu hanya untuk satu rumah atau dibagi-bagikan ke rumah lain, karena kita juga belum tahu, biar kita nanti cross check di database. Jadi kalau misal memang nanti setelah kita lakukan pengecekan dan bisa dilakukan program balik nama, nanti kita akan hubungi Mbak Mia langsung untuk ikut program ini gitu Mbak. Oke, siap Mbak Mia, boleh langsung menghubungi tadi sosial medianya biar langsung di cross check ya Mas Falah. Iya, bisa langsung di cross check dan database kami. Oke, siap. Karena kalau membahas ini jadi tambah ramai ya Mas ya, karena waktu kita juga udah mepet. Mungkin terakhir nih Mas, boleh memberikan closing statementnya? Boleh Mbak, untuk Mitra Aji, karena kita dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Wonosobo ke-197 di tahun 2022, ada program dari Perumda Admin Mitra Aji Kabupaten Wonosobo, yaitu program ubah atau balik nama gratis. Mitra Aji hanya cukup melakukan pendaftaran dan memenuhi syarat. Yang pertama, pelanggan tidak menunggak pembayaran, dibuktikan dengan rekening air bulan berjalan, mengisi formulir penginian data pelanggan, menyerahkan materai 10.000 sebanyak 1 lembar, menyerahkan fotokopi KTP sebanyak 1 lembar, menyerahkan fotokopi akad jual beli atau sertifikat atau surat keterangan kepemilikan rumah atau bangunan, diketahui RT RW sebanyak 1 lembar juga. Apabila tidak memiliki surat akad atau sertifikat tanah, bisa langsung menggunakan surat pernyataan yang bisa di-download di link bio Instagram kami di @perumda_tirta_aji atau di Facebook kami Perumda Tirta Aji, atau dapat menghubungi di 0811 2693 020. Dan satu lagi nih Mbak, jangan lupa selalu menggunakan air yang mengandung klorin atau kaporit, karena air yang bersih dan aman adalah air yang mengandung klorin atau kaporit. Jadi jangan ragu lagi untuk menggunakan air yang berbau kaporit gitu Mbak. Oke, siap. Terima kasih Mas Falah, sudah lengkap sekali informasinya tentang program balik nama. Tadi juga terkait syarat-syaratnya sudah diulang berapa kali ya Mas nih ya? Mbak, udah sampai berbusa. Tapi sebelum ditutup mungkin saya mau mengucapkan terima kasih Bu ke Bu Listiarini sudah mau bergabung dengan kita nih Bu di talk show Perumda Admin Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, sehingga kita dapat ilmu lebih banyak nih Mbak terkait kualitas air, tentang air berklorin. Jadi kita banyak belajar nih dari langsung dari sumbernya di Sanitarian Bu Listiarini. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Semoga apa yang Ibu capai dan kita harapkan itu bisa sampai ke masyarakat Wonosobo. Sama-sama Mas Falah, Mbak Rita. Baik, Bu Lis, mungkin boleh memberikan closing statementnya, silahkan. Oh ya, mungkin terkait ini ya, bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jangan euforia dulu ya. Pandemi ini belum berakhir. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap berperilaku hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa lengkapilah dosis vaksinasi kita sampai ke vaksinasi booster atau tahap 3, dosis 3 gitu ya. Mudah-mudahan kita atasi bersama COVID ini. Kita semoga bisa hidup tanpa COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup secara normal kembali. Dan jangan lupa itu cat TPS-nya ya, cuci tangan pakai sabun, selalu gunakan air yang bersih dan sehat. Benar, ya. Air bersih dan aman itu yang bersih berklorin. dan aman itu yang berklorin ya, dengan sisa klor 0,2 sampai 1 mg per
liter. Oke, siap. Terima kasih Bu Lis dan juga Mas Fala atas kesempatannya di sore hari ini. Semoga bisa bertemu kembali. Dan buat Pesona Inspira juga terima kasih sekali sudah bergabung di sore hari ini. Tetap terapkan protokol kesehatan dan juga perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan air yang bersih dan aman, tentunya air yang berklorin dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Saya Reta pamit dan kedua narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.